Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bersama Ustadz Samsul. Kali ini kita akan berbicara tentang Korps Mubaligh Muhammadiyah. Artinya sebenarnya bagaimana pengelolaan Korps Mubaligh Muhammadiyah. Nah, karena beliau pernah menjadi ketua dari Korps Mubaligh Muhammadiyah, maka kita tanyakan pedoman dan apa saja yang mesti dilakukan dalam menghidupkan Korps Mubaligh Muhammadiyah. Silakan, Ustadz. Ya, Korps Mubaligh Muhammadiyah merupakan, ya kalau bahasa lainnya itu semacam asosiasi mubaligh. Nah, kalau majelis ini lembaga struktural di bawah pimpinan pusat yang mengelola baik itu konsep ketablikannya, praktek ketablikannya, termasuk pembinaan sumber daya mubalighnya. Nah, kalau KMM ini lebih kepada penguatan sumber daya mubaligh Muhammadiyah. Nah, KMM ini sebenarnya memang merupakan amanat organisasi yang tertuang di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah, baik di dalam pasal tentang wilayah, pasal tentang daerah, dan pasal tentang cabang. Jadi kalau di tingkat cabang itu minimal harus memiliki 10 mubaligh. Nah, itu kalau cabangnya luas ya kurang itu ya. Nah, satu cabang kan rata-rata satu kecamatan. Kalau kecamatan di Jawa mungkin nggak terlalu luas. Itu kecamatan di luar Jawa luas kan. Luas. Nggak diperlukan SDM yang lebih, tapi itu amanat minimal 10. Untuk tingkat daerah kabupaten minimal 20 mubaligh. Tentu 20 itu ya kurang juga sih ya. Iya. Tapi saya itu saat cabang kita itu kan cabang Parung, tapi membawahi 3 kecamatan. Tajur Halang, Parung, sama Gunung Sindur. Tapi dai-nya nggak sampai 10, Ustaz. Nah, itu. Jadi apa namanya? Maka perlu treatment khusus itu ya. Jadi tingkat cabang tadi 10, tingkat daerah 20, tingkat wilayah 30. Itu amanat anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, tentu kondisi daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, begitu juga potensinya. Ada daerah tertentu yang memang giat melakukan muzakarah tabligh, kaderisasi mubaligh, sehingga mereka memiliki jumlah mubaligh yang relatif cukup atau mungkin memadai lah gitu ya. Misalnya di daerah Jawa Tengah, Sukoharjo itu ada namanya cabang Blimbing. Cabang Blimbing itu satu cabang, kan kalau dalam anggaran rumah tangga cukup 10 kan, minimal 10. Tapi cabang Blimbing itu lebih dari 100. Masya Allah. Kalau nggak salah 150. Mereka setiap Jumat, Kamis sore itu ada muzakarah para mubaligh. Maka nanti setelah itu Kamis malam itu sudah dikirim ke majelis taklim di ranting-ranting. Nah, sehingga mubaligh sudah mencukupi untuk ranting-ranting. Itu di cabang Blimbing Kabupaten Sukoharjo. Di Sragen ada namanya cabang Gemolong. Saya dulu menjadi pembina kajian Korps Mubaligh Gemolong itu. Peserta kajian rutin itu tidak kurang dari 150 orang juga dalam satu cabang. Untuk KMM? Ya, untuk KMM. Jadi daerah-daerah atau cabang yang memiliki kegiatan seperti itu, maka kegiatan dakwahnya hidup. Karena mubalighnya mencukupi. Jadi kalau 150 itu dalam satu kegiatan, mungkin ada yang istirahat dulu, ada yang lain melaksanakan tugas, nanti bergantian gitu. Sehingga tidak terlalu capek di porsir tenaga mubaligh tertentu, karena mencukupi. Dan ini makanya penting itu ada muzakarah mubaligh, kemudian pelatihan mubaligh itu yang dilakukan oleh teman-teman
tadi di Gemolong Sragen, di Blimbing Sukoharjo, kalau nggak salah di Temanggung juga ada kegiatan seperti itu. Kalau Temanggung ini dulu ceritanya pimpinan daerah mengadakan satu gerakan dan itu menjadi masif gerakan di Kabupaten Temanggung dan diikuti beberapa kabupaten yang lain, tidak hanya di Jawa, bahkan di luar Jawa. Namanya Hari Bermuhammadiyah. Ada istilah Hari Bermuhammadiyah itu asal-usulnya dari Temanggung. Temanggung ya. Sampai sekarang di Jakarta juga rutin. Jadi di Temanggung itu mungkin tahun 2005 atau berapa ya mulainya. Sebelumnya di mana-mana belum ada istilah Hari Bermuhammadiyah. Baru itu ya. Di Temanggung itu pokoknya kalau dulu ditetapkan setiap hari Ahad. Kalau di sana ada, karena di Jawa ada pasaran Ahad Kliwon. Setiap Ahad Kliwon, mulai ketua PDM sampai anggota tidak boleh mengadakan kegiatan apa-apa, hanya boleh menghadiri Hari Bermuhammadiyah. Jadi kalau mau mantu jangan Ahad Kliwon. Kalau mau apa jangan Ahad Kliwon. Pokoknya Ahad Kliwon itu Hari Bermuhammadiyah. Sehingga Kota Temanggung yang saya kira, Kabupaten Temanggung yang saya kira apa? Muhammadiyahnya nggak terlalu banyak ya. Ya minoritas lah kira-kira kalau dibanding dengan yang lain, misalnya Nahdlatul Ulama gitu ya. Itu pengajian bisa dihadiri lebih dari 10.000. Masya Allah. 10.000. Karena panitia menyediakan kursi itu sekitar 10.000 dan ternyata di luar itu yang nggak dapat kursi masih banyak gitu. Nah sehingga apa namanya cabang yang ketempatan itu harus menyiapkan tempat yang cukup, parkir yang cukup, di samping juga menyediakan unjuk gelar potensi ekonomi Muhammadiyah. Jadi ada pengajiannya, ada unjuk gelar potensi ekonomi, potensi kesehatan, macam-macam. Nah itu saya kira sangat bagus. Tapi kan efeknya kemudian bangkit pengajian-pengajian di ranting-ranting, cabang-cabang. Nah mereka merasa kekurangan mubalek. Nah, kalau hanya mengandalkan setiap ahad London berarti 35 hari sekali. Perlu ada pengajian-pengajian rutin yang sifatnya agak lebih dekat. Nah maka di cabang-cabang mulai hidup pengajian Majelis Tabligh, kemudian mengatasi itu dengan melakukan pelatihan mubalek, kaderisasi. Alhamdulillah akhirnya pengajian di cabang-cabang. Nah, sehingga kalau dulu ada keluhan di Muhammadiyah kok mau ngaji susah, sekarang udah enggak. Ya, jadi apa namanya? Karena mubaleknya tercukupi, dilatih terus, ada mudzakarah terus, sehingga siap untuk membina umat. Ini jadi pelajaran bagi saya juga nih, karena saya ketua Majelis Tabligh cabang. Nah, yang sudah saya lakukan itu adalah pendataan masjid, pendataan aum, pendataan mubalih. Nah, kira-kira etis nggak kalau kemudian kita KMM atau Majelis Tabligh menyurati aum untuk menyerap dai-dai kita gitu? Karena kan bagaimanapun satu aum pasti menyelenggarakan pengajian, atau kalaupun tidak menyelenggarakan pengajian, kita minta mereka menyelenggarakan pengajian untuk guru-guru dan itu disediakan mubalihnya dari lingkungan KMM. Ya itu sangat bagus, harus begitu. Karena majelis-majelis pengajian Muhammadiyah itu harus diisi, dibina, dibimbing oleh mubalek Muhammadiyah yang mengenal manhaj Muhammadiyah. Kalau diserahkan orang lain nanti belum tentu orang itu memahami manhaj Muhammadiyah seperti apa. Nanti kalau yang ngisi macam-macam, nah menjadi kisruh di Muhammadiyah. Jadi pembinaan ke dalam untuk penguatan mubalek sangat penting. Kemudian pengajian-pengajian harus diisi, dibimbing oleh mubalek Muhammadiyah. Insya Allah gerakan dakwah Muhammadiyah akan menjadi kuat. Oke, itu terkait dengan muzakarah mubalih itu memang tradisi di lingkungan Majelis Tabligh atau bagaimana? Iya, jadi di Majelis Tabligh terutama KMM itu kalau saya lihat memang sejarahnya seperti di Solo, di Surakarta itu namanya mudzakarah mubalek itu selalu ada setiap
Jumat malam Sabtu. Dan kalau dulu setiap Jumat malam Sabtu yang terakhir, Solo Raya mengundang PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pembekalan kepada mubalik itu. Jadi Solo Raya itu kan berarti Solo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen berkumpul di situ. Nanti yang malam Jumat yang di luar terakhir, masing-masing daerah sendiri diisi oleh internal daerah itu. Yang terakhir ngundang lagi PP. Jadi ada wawasan dulu zaman ketua tablignya Pak Amin Rais, sering juga Pak Watek prakteknya almarhum, termasuk Buya Syafi'i Ma'arif masih menjadi mubalik Muhammadiyah yang handal waktu itu. Sangat militan dan kalau datang beliau menjelaskan apa itu bid'ah, apa itu khilafiyah dengan bagus kan. Itu Buya Syafi'i Ma'arif dulu ketika beliau masih menjadi anggota majelis tabligh. Oke, ini makasih banyak Ustadz penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa jadi guidance bagi kita ketua majelis tabligh di cabang dan menghidupkan semarak pengajian di cabang, di ranting, sehingga ujung tombak dan ruh dari Perserikatan Muhammadiyah ini hidup di ranting-ranting. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.